Selamat datang di channel Really Affecting. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan selalu diberkahi rezeki yang berlimpah. Amin. Di channel ini, kita akan membahas berbagai konsep dan ajaran bijak yang bisa membantu kita menjalani kehidupan dengan lebih bermakna dan tenang. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengungkap 7 rahasia jiwa terpilih dalam menemukan jati diri. Kita akan berbicara tentang pentingnya kesadaran diri, menemukan tujuan dan passion, serta mengembangkan ketahanan dalam menghadapi tantangan hidup. Kita juga akan membahas bagaimana mindfulness dan meditasi dapat membantu kita tetap tenang dan hadir, serta pentingnya kecerdasan emosional dalam memahami dan mengelola emosi. Tidak hanya itu, kita juga akan mengajak Anda untuk selalu belajar dan tumbuh, serta tetap setia pada nilai-nilai dan keyakinan yang kita miliki. Jadi, mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama, mencari makna dan kebijaksanaan dalam setiap langkah kehidupan kita. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Selamat menyaksikan. 1. Kesadaran diri, self-awareness. Kesadaran diri adalah fondasi dari segala upaya untuk mencapai pertumbuhan pribadi dan profesional. Memahami dan mengenali perasaan, pikiran, serta perilaku kita sendiri adalah langkah pertama yang esensial dalam perjalanan menemukan jati diri. Kesadaran diri memungkinkan kita untuk merasakan dan mengenali emosi kita sendiri tanpa merasa terbebani oleh mereka. Ketika kita menjadi lebih sadar akan diri kita sendiri, kita mulai memahami apa yang memotivasi kita, apa yang membuat kita merasa terpenuhi, dan apa yang menghambat kita. Ini bukan hanya tentang mengetahui kekuatan dan kelemahan kita, tetapi juga tentang mengakui aspek-aspek yang lebih dalam dari kepribadian kita, seperti nilai-nilai, keyakinan, dan hasrat terdalam kita. Menumbuhkan kesadaran diri memerlukan latihan yang berkelanjutan dan refleksi yang jujur. Menulis jurnal adalah salah satu metode yang sangat efektif untuk ini. Dengan mencatat pikiran dan perasaan kita secara teratur, kita bisa mengidentifikasi pola yang mungkin tidak kita sadari sebelumnya. Misalnya, kita mungkin menyadari bahwa kita cenderung merasa cemas dalam situasi tertentu atau bahwa kita merasa paling termotivasi ketika bekerja pada proyek-proyek kreatif. Meditasi juga merupakan alat yang kuat untuk meningkatkan kesadaran diri. Meditasi membantu kita untuk memusatkan perhatian kita pada saat ini dan mengamati pikiran serta perasaan kita tanpa menghakimi. Dengan latihan yang konsisten, meditasi dapat membantu kita untuk menjadi lebih sadar akan pikiran otomatis kita dan bagaimana mereka mempengaruhi emosi serta tindakan kita. Selain itu, mencari umpan balik dari orang lain juga sangat penting. Orang lain dapat memberikan perspektif yang berbeda dan mungkin lebih objektif tentang diri kita. Umpan balik ini bisa membantu kita melihat diri kita dari sudut pandang yang berbeda dan mengidentifikasi area-area di mana kita perlu berkembang. Mengakui kekuatan dan kelemahan kita juga bagian dari kesadaran diri. Dengan memahami kekuatan kita, kita bisa lebih percaya diri dan termotivasi untuk menggunakannya sebaik mungkin. Sebaliknya, dengan memahami kelemahan kita, kita bisa bekerja untuk memperbaikinya atau mencari cara untuk mengatasi tantangan yang mereka timbulkan. Pada akhirnya, kesadaran diri adalah perjalanan yang berkelanjutan. Setiap hari menawarkan kesempatan baru untuk belajar lebih banyak tentang diri kita sendiri dan tumbuh. Dengan meningkatkan kesadaran diri, kita bisa menjalani kehidupan yang lebih autentik dan bermakna, serta membuat keputusan yang lebih baik yang selaras dengan jati diri kita. 2. Tujuan dan passion, purpose and passion. Menemukan tujuan dan passion adalah dua elemen kunci dalam perjalanan menemukan jati diri kita. Tujuan memberikan arah dan makna dalam hidup kita, sementara passion memberikan energi dan motivasi untuk mengejar tujuan tersebut. Tanpa tujuan yang jelas, kita mungkin merasa tersesat atau tidak terarah. Tanpa passion, kita mungkin merasa kurang bersemangat atau kurang termotivasi untuk mengejar tujuan kita. Menemukan tujuan kita seringkali memerlukan refleksi mendalam tentang apa yang benar-benar penting bagi kita.
Apa yang membuat kita bangun di pagi hari dengan semangat? Apa yang kita inginkan untuk dicapai dalam hidup ini? Apa warisan yang ingin kita tinggalkan? Pertanyaan-pertanyaan ini bisa membantu kita mengeksplorasi tujuan hidup kita. Passion, di sisi lain, adalah apa yang kita cintai untuk dilakukan. Ini adalah aktivitas yang membuat kita merasa hidup dan bersemangat. Menemukan passion kita bisa menjadi kunci untuk menjalani hidup yang penuh makna dan kebahagiaan. Untuk menemukan passion kita bisa mulai dengan mengeksplorasi minat dan hobi kita. Apa yang kita nikmati saat kita punya waktu luang? Apa yang membuat kita merasa bersemangat dan terlibat? Menyadari minat kita bisa membantu kita menemukan passion kita. Penting juga untuk mencoba hal-hal baru. Kadang-kadang, kita mungkin tidak tahu apa passion kita sampai kita mencoba sesuatu yang baru. Jangan takut untuk keluar dari zona nyaman dan mengeksplorasi berbagai aktivitas dan pengalaman. Ini bisa membuka pintu bagi kita untuk menemukan passion yang mungkin sebelumnya tidak kita sadari. Setelah kita menemukan tujuan dan passion kita, langkah selanjutnya adalah mengintegrasikannya ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini berarti membuat keputusan yang selaras dengan tujuan kita dan melakukan aktivitas yang kita cintai. Ini juga berarti menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang membantu kita mencapai visi kita. Pada akhirnya, menemukan tujuan dan passion kita adalah tentang menjalani hidup yang selaras dengan siapa kita sebenarnya. Ini tentang menemukan apa yang benar-benar penting bagi kita dan berkomitmen untuk mengejarnya dengan sepenuh hati. Dengan menemukan tujuan dan passion kita bisa menjalani hidup yang lebih bermakna, memuaskan, dan bahagia. 3. Ketahanan, resilience. Ketahanan adalah kemampuan untuk bangkit kembali dari kesulitan dan tetap teguh dalam menghadapi tantangan. Ini adalah keterampilan penting yang membantu kita untuk tetap kuat dan terus maju, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Ketahanan memungkinkan kita untuk menghadapi dan mengatasi hambatan dengan cara yang positif dan produktif. Ketahanan bukanlah sesuatu yang kita miliki sejak lahir, tetapi sesuatu yang bisa kita kembangkan melalui pengalaman hidup kita. Salah satu cara untuk mengembangkan ketahanan adalah dengan mengubah cara kita memandang kesulitan. Alih-alih melihat kesulitan sebagai hambatan, kita bisa melihatnya sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Setiap kali kita menghadapi tantangan, kita memiliki kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang diri kita sendiri dan memperkuat keterampilan kita. Misalnya, jika kita mengalami kegagalan dalam suatu proyek, kita bisa melihatnya sebagai peluang untuk memahami apa yang salah dan bagaimana kita bisa memperbaikinya di masa depan. Dengan cara ini, setiap tantangan bisa menjadi batu loncatan untuk pertumbuhan pribadi kita. Selain itu, penting juga untuk membangun jaringan dukungan yang kuat. Teman, keluarga, dan rekan kerja bisa menjadi sumber kekuatan dan dorongan yang besar ketika kita menghadapi kesulitan. Jangan ragu untuk mencari bantuan dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Mereka bisa memberikan perspektif yang berbeda, menawarkan solusi yang mungkin belum kita pertimbangkan, dan memberikan dukungan emosional yang kita butuhkan. Menjaga kesehatan fisik dan mental kita juga sangat penting dalam mengembangkan ketahanan. Tubuh dan pikiran yang sehat akan membantu kita untuk lebih kuat dan lebih siap menghadapi tantangan. Ini berarti menjaga pola makan yang sehat, berolahraga secara teratur, cukup tidur, dan mengambil waktu untuk bersantai dan merawat diri sendiri. Meditasi dan mindfulness juga bisa sangat membantu dalam mengembangkan ketahanan. Kedua praktik ini bisa membantu kita untuk tetap tenang dan fokus, bahkan dalam situasi yang menantang. Mereka juga bisa membantu kita untuk lebih sadar akan pikiran dan perasaan kita, sehingga kita bisa merespons dengan cara yang lebih bijaksana. Selain itu, penting juga untuk memiliki tujuan yang jelas dan tekad yang kuat. Ketika kita memiliki tujuan yang jelas, kita lebih termotivasi untuk tetap teguh dan terus maju, bahkan ketika kita menghadapi rintangan. Tekad yang kuat membantu kita untuk tetap fokus pada tujuan kita dan tidak mudah menyerah. Akhirnya,
Mengembangkan sikap optimis adalah kunci dalam membangun ketahanan. Optimisme bukan berarti mengabaikan realitas atau menghindari masalah, tetapi memiliki keyakinan bahwa kita bisa mengatasi kesulitan dan mencapai tujuan kita. Dengan sikap optimis, kita lebih mungkin untuk melihat solusi daripada masalah, dan lebih termotivasi untuk terus maju. Dengan mengembangkan ketahanan, kita bisa menghadapi tantangan hidup dengan lebih percaya diri dan tetap teguh dalam mencapai tujuan kita. Ketahanan membantu kita untuk tetap kuat dan terus maju, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. 4. Keberanian untuk menghadapi ketakutan. Courage to face fear. Keberanian adalah salah satu kualitas paling penting dalam menemukan jati diri. Menghadapi ketakutan bukanlah tugas yang mudah, tetapi itu adalah langkah penting untuk mencapai potensi penuh kita dan menjalani hidup yang autentik. Ketakutan seringkali menjadi penghalang utama yang menghalangi kita untuk mencapai tujuan kita dan menjalani kehidupan yang kita inginkan. Oleh karena itu, memiliki keberanian untuk menghadapi ketakutan adalah rahasia jiwa terpilih yang keempat dalam menemukan jati diri. Ketakutan bisa berasal dari berbagai sumber, seperti ketakutan akan kegagalan, ketakutan akan penolakan, atau ketakutan akan hal-hal yang tidak diketahui. Namun, penting untuk diingat bahwa ketakutan seringkali adalah reaksi alami kita terhadap situasi yang menantang atau baru. Meskipun ketakutan dapat terasa sangat nyata, penting untuk menyadari bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengatasinya. Salah satu langkah pertama dalam menghadapi ketakutan adalah dengan mengenali dan mengidentifikasi ketakutan tersebut. Ini melibatkan proses refleksi diri yang jujur untuk memahami apa yang kita takuti dan mengapa. Ketika kita memahami akar dari ketakutan kita bisa mulai mencari cara untuk mengatasinya. Misalnya, jika kita takut akan kegagalan, kita bisa mencoba memahami mengapa kegagalan begitu menakutkan bagi kita. Apakah itu karena kita khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan? Apakah kita takut akan konsekuensi finansial atau profesional? Dengan memahami ketakutan kita bisa mulai mengembangkan strategi untuk mengatasinya. Salah satu cara untuk mengatasi ketakutan adalah dengan menghadapi ketakutan tersebut secara langsung. Ini dikenal sebagai pendekatan bertahap atau eksposur bertahap. Pendekatan ini melibatkan mengambil langkah-langkah kecil untuk menghadapi ketakutan kita secara bertahap. Misalnya, jika kita takut berbicara di depan umum, kita bisa mulai dengan berbicara di depan sekelompok kecil teman atau keluarga. Seiring waktu, kita bisa meningkatkan jumlah orang yang mendengarkan kita hingga akhirnya kita merasa lebih nyaman berbicara di depan umum. Selain itu, penting juga untuk mengembangkan pola pikir yang positif dan konstruktif. Ketika kita merasa takut, pikiran kita cenderung fokus pada hal-hal negatif atau kemungkinan terburuk. Oleh karena itu, penting untuk melatih pikiran kita untuk fokus pada hal-hal positif dan kemungkinan terbaik. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan menggunakan afirmasi positif. Afirmasi positif adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita ulangi kepada diri kita sendiri untuk memperkuat keyakinan kita dan mengatasi ketakutan. Misalnya, kita bisa mengatakan kepada diri kita sendiri, "Saya mampu dan kompeten," atau "Saya bisa mengatasi tantangan ini." Mendukung diri kita dengan orang-orang yang positif dan mendukung juga sangat penting dalam menghadapi ketakutan. Teman, keluarga, dan mentor bisa memberikan dukungan emosional dan dorongan yang kita butuhkan untuk menghadapi ketakutan kita. Mereka bisa memberikan perspektif yang berbeda dan mengingatkan kita tentang kekuatan dan kemampuan kita. Selain itu, penting juga untuk menjaga kesehatan fisik dan mental kita. Tubuh dan pikiran yang sehat akan membantu kita untuk lebih kuat dan lebih siap menghadapi ketakutan. Ini berarti menjaga pola makan yang sehat, berolahraga secara teratur, cukup tidur, dan mengambil waktu untuk bersantai dan merawat diri sendiri. Meditasi dan mindfulness juga bisa sangat membantu dalam mengatasi ketakutan. Kedua praktik ini bisa membantu kita untuk tetap tenang dan fokus, bahkan dalam situasi yang menakutkan. Mereka juga bisa membantu kita untuk lebih sadar akan pikiran dan perasaan kita,
sehingga kita bisa merespons dengan cara yang lebih bijaksana. Akhirnya, penting untuk diingat bahwa keberanian bukanlah ketiadaan ketakutan, tetapi kemampuan untuk bertindak meskipun kita merasa takut. Keberanian adalah tentang mengambil langkah maju, bahkan ketika kita merasa ragu atau takut. Ini adalah tentang mempercayai diri kita sendiri dan kemampuan kita untuk mengatasi tantangan. Dengan mengembangkan keberanian untuk menghadapi ketakutan, kita bisa mencapai potensi penuh kita dan menjalani kehidupan yang autentik dan bermakna. 5. Kesediaan untuk belajar dan tumbuh, willingness to learn and grow. Kesediaan untuk belajar dan tumbuh adalah rahasia jiwa terpilih yang kelima dalam menemukan jati diri. Ini adalah tentang memiliki sikap terbuka terhadap pembelajaran dan pengembangan diri sepanjang hidup kita. Orang-orang yang memiliki kesediaan untuk belajar dan tumbuh tidak pernah berhenti mencari pengetahuan baru, keterampilan baru, dan wawasan baru. Mereka selalu berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Pembelajaran dan pertumbuhan dimulai dengan memiliki rasa ingin tahu yang kuat. Rasa ingin tahu mendorong kita untuk mengeksplorasi hal-hal baru, bertanya, dan mencari jawaban. Ketika kita memiliki rasa ingin tahu, kita lebih cenderung untuk terlibat dalam pembelajaran aktif dan mencari pengalaman yang memperkaya. Rasa ingin tahu juga membantu kita untuk tetap terbuka terhadap perubahan dan adaptasi, yang merupakan bagian penting dari pertumbuhan pribadi. Salah satu cara untuk mengembangkan kesediaan untuk belajar dan tumbuh adalah dengan terus-menerus mengekspos diri kita pada informasi dan perspektif baru. Ini bisa dilakukan melalui membaca buku, mengikuti kursus, menghadiri seminar, atau mencari mentor yang bisa membimbing kita. Dengan terlibat dalam pembelajaran yang berkelanjutan, kita bisa mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang dunia di sekitar kita dan tentang diri kita sendiri. Selain itu, penting juga untuk mencari umpan balik dari orang lain. Umpan balik adalah alat yang sangat berharga untuk pembelajaran dan pertumbuhan. Dengan meminta umpan balik dari teman, keluarga, atau rekan kerja, kita bisa mendapatkan perspektif yang berbeda tentang diri kita dan mengidentifikasi area-area di mana kita perlu berkembang. Umpan balik juga bisa membantu kita untuk melihat kekuatan kita dan bagaimana kita bisa memanfaatkannya dengan lebih baik. Namun, pembelajaran dan pertumbuhan juga melibatkan kesediaan untuk mengambil risiko dan menghadapi tantangan. Ini berarti kita harus berani keluar dari zona nyaman kita dan mencoba hal-hal baru. Ketika kita menghadapi tantangan, kita memiliki kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Tantangan bisa membantu kita untuk mengembangkan keterampilan baru, memperkuat ketahanan kita, dan memperluas wawasan kita. Oleh karena itu, penting untuk tidak takut mengambil risiko dan melihat setiap tantangan sebagai peluang untuk belajar. Selain itu, penting juga untuk memiliki sikap yang positif terhadap kegagalan. Kegagalan adalah bagian alami dari proses pembelajaran dan pertumbuhan. Ketika kita gagal, kita memiliki kesempatan untuk belajar dari kesalahan kita dan menjadi lebih baik di masa depan. Oleh karena itu, penting untuk melihat kegagalan sebagai peluang untuk belajar, bukan sebagai akhir dari segalanya. Dengan mengadopsi sikap yang positif terhadap kegagalan, kita bisa lebih termotivasi untuk terus mencoba dan berkembang. Meditasi dan refleksi diri juga bisa sangat membantu dalam pembelajaran dan pertumbuhan. Melalui meditasi, kita bisa menjadi lebih sadar akan pikiran dan perasaan kita, sehingga kita bisa lebih memahami diri kita sendiri. Refleksi diri juga membantu kita untuk merenungkan pengalaman kita dan mengevaluasi apa yang telah kita pelajari. Dengan melakukan refleksi diri secara teratur, kita bisa mengidentifikasi area-area di mana kita perlu berkembang dan menetapkan tujuan untuk pembelajaran dan pertumbuhan di masa depan. Selain itu, penting juga untuk memiliki tujuan yang jelas untuk pembelajaran dan pertumbuhan kita. Tujuan membantu kita untuk tetap fokus dan termotivasi. Mereka memberikan arah dan makna pada upaya kita untuk belajar dan tumbuh. Ketika kita memiliki tujuan yang jelas, kita lebih mungkin untuk mencari pengalaman yang mendukung pertumbuhan kita dan terus-menerus bekerja untuk mencapai tujuan tersebut. Akhirnya,
Kesediaan untuk belajar dan tumbuh adalah tentang memiliki sikap yang terbuka dan proaktif terhadap pembelajaran dan pengembangan diri. Ini adalah tentang selalu mencari cara untuk menjadi lebih baik dan terus-menerus bekerja untuk mencapai potensi penuh kita. Dengan mengembangkan kesediaan untuk belajar dan tumbuh, kita bisa menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan memuaskan, serta mencapai tujuan dan impian kita. 6. Koneksi dengan orang lain, connection with others. Koneksi dengan orang lain adalah salah satu aspek penting dalam perjalanan menemukan jati diri. Manusia adalah makhluk sosial, dan hubungan yang bermakna dengan orang lain dapat memberikan dukungan emosional, kepuasan, dan rasa keterhubungan yang dalam. Koneksi ini tidak hanya melibatkan hubungan interpersonal yang dekat, tetapi juga meluas ke komunitas yang lebih luas. Membangun hubungan yang bermakna membutuhkan investasi waktu dan emosi. Ini melibatkan kemampuan untuk mendengarkan dengan empati, berbagi pengalaman, dan memberikan dukungan moral satu sama lain. Dalam konteks mencari jati diri, hubungan yang positif dengan orang lain dapat membantu kita untuk lebih memahami diri sendiri melalui cermin yang mereka berikan tentang bagaimana kita dilihat oleh orang lain. Salah satu aspek penting dari koneksi yang sehat adalah kemampuan untuk membangun dan mempertahankan batas-batas yang sehat. Batas-batas ini membantu kita untuk menjaga keseimbangan antara memberi dan menerima dalam hubungan, serta menjaga integritas pribadi kita. Dengan memahami batas-batas kita sendiri dan menghormati batas-batas orang lain, kita bisa membangun hubungan yang saling menguntungkan dan membangun. Selain itu, penting juga untuk memperluas lingkaran sosial kita dan mencari kelompok atau komunitas yang mendukung minat dan nilai-nilai kita. Bergabung dengan komunitas yang memiliki minat yang sama atau tujuan yang serupa dapat memberikan dukungan, inspirasi, dan kesempatan untuk pertumbuhan pribadi. Ini juga bisa menjadi tempat untuk berbagi pengalaman, belajar hal baru, dan menciptakan hubungan yang berarti. Ketika kita merasa terhubung dengan orang lain, kita juga cenderung merasa lebih bahagia, lebih aman, dan lebih puas dengan hidup kita. Koneksi yang kuat dengan orang lain dapat memberikan dukungan emosional yang diperlukan untuk mengatasi tantangan dan mengatasi rintangan dalam perjalanan mencari jati diri kita. 7. Hidup dalam kesadaran dan kehadiran, living with consciousness and presence. Hidup dalam kesadaran dan kehadiran adalah rahasia jiwa terpilih terakhir dalam menemukan jati diri. Ini melibatkan kemampuan untuk menghadirkan diri sepenuhnya dalam momen ini, tanpa terganggu oleh masa lalu atau terobsesi dengan masa depan. Kesadaran adalah tentang menyadari pikiran, emosi, dan sensasi fisik kita saat ini tanpa menilai atau menilai mereka. Kesadaran membantu kita untuk hidup lebih dalam dan lebih autentik. Ketika kita hidup dengan kesadaran, kita lebih cenderung untuk membuat pilihan yang disesuaikan dengan nilai-nilai dan tujuan kita, daripada merespons secara refleks terhadap rangsangan eksternal atau kebiasaan yang lama. Ini memungkinkan kita untuk mengalami kehidupan dengan lebih intens, menghargai keindahan di sekitar kita, dan merasakan kedalaman hubungan dengan diri kita sendiri dan orang lain. Praktik kesadaran dapat termasuk meditasi, yoga, atau hanya mempraktikkan kehadiran dalam aktivitas sehari-hari seperti berjalan-jalan atau makan. Ini melibatkan kesadaran terhadap napas kita, gerakan tubuh kita, atau sensasi yang kita alami saat ini. Dengan latihan yang konsisten, kita dapat mengembangkan kemampuan untuk menghadirkan diri dengan lebih baik dalam setiap momen, tanpa terganggu oleh pikiran yang melayang atau distraksi eksternal. Selain itu, hidup dalam kehadiran juga berarti mengenali dan menghargai keberadaan kita di dunia ini. Ini melibatkan rasa syukur untuk setiap momen dan kesempatan yang kita miliki, serta kesadaran akan tanggung jawab kita terhadap diri sendiri, orang lain, dan planet ini. Dengan hidup dalam kesadaran, kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih bermakna dan bermakna, di mana kita merasa terhubung dengan dunia di sekitar kita dan memberikan kontribusi yang berarti. Dengan mengintegrasikan praktik-praktik ini dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mencapai kedalaman dan makna yang lebih besar dalam perjalanan mencari jati diri kita. Ini membantu kita untuk hidup dengan lebih autentik, bahagia,
dan memenuhi potensi penuh kita sebagai individu. Dalam perjalanan mencari jati diri, kita telah menjelajahi 7 rahasia jiwa terpilih yang mendorong kita menuju pertumbuhan pribadi yang lebih dalam dan autentik. Mulai dari pemahaman diri yang mendalam, pengelolaan emosi, hingga keberanian menghadapi ketakutan, setiap aspek ini memainkan peran penting dalam membentuk siapa kita sebenarnya. Koneksi dengan orang lain memberikan dukungan emosional dan refleksi diri yang diperlukan, sementara hidup dalam kesadaran membawa kita pada pengalaman hidup yang lebih menyadari dan bermakna. Teruslah menjelajahi dan menemukan potensi tersembunyi dalam diri Anda. Semoga perjalanan mencari jati diri ini membawa Anda pada kehidupan yang lebih bermakna dan penuh makna. Mari kita terus belajar, tumbuh, dan berbagi pengalaman untuk membangun komunitas yang lebih sadar dan terkoneksi. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa untuk tetap berkomitmen pada perjalanan menuju kehidupan yang lebih autentik dan memuaskan.